Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor. Dan agak sedih sebenarnya di video kali ini karena kita harus say goodbye to Audi R8. Setelah dua generasi diproduksi, generasi pertama dari 2006 sampai 2014, generasi keduanya dari 2015. Akhirnya di 2024 ini Audi memutuskan tidak lagi memproduksi R8. Dan sebagai hadiah perpisahan untuk para fans dari Audi R8, dibuatlah salah satunya ini, edisi spesialnya Audi R8 GT dengan penggerak yang spesial dan tenaga yang besar serta performa yang luar biasa sebagai salah satu edisi perpisahan. Dan unit ini sangat limited di dunia dan ternyata sudah ada di Evans Motor. Dan kita akan lihat lebih detail tentang Audi R8 GT. Audi R8 GT ini sangat-sangat jarang. Di seluruh dunia jumlahnya hanya 333 unit dan konon yang setir kanan seperti ini itu hanya ada 15 unit. Dan ini salah satunya ada di Indonesia, ini kondisi brand new, belum pernah dipakai sama sekali. Dan saya juga lihat ada satu lagi R8 GT ini, jadi kayaknya bukan cuma satu ya di Indonesia, minimal ada dua, satu yang udah dipakai di jalan dan yang satu ini ada baru di Evans Motor. Dan uniknya mobil ini adalah dia memiliki format penggerak belakang tapi dengan tenaga yang terbesar untuk varian all wheel drive. Jadi gini, kita tahu Audi R8 ini basisnya adalah Lamborghini. Kalau yang generasi pertama itu basisnya serupa dengan Lamborghini Gallardo. Kalau yang generasi kedua ini basisnya serupa dengan Lamborghini Huracan. Nah, di Lamborghini sendiri, Huracan itu ada yang all wheel drive dan ada yang rear wheel drive. Dan yang rear wheel drive-nya tenaganya dikurangi sekitar 30 HP dengan alasan keamanan. Sama di Audi juga. Audi R8 untuk yang di versi all wheel drive-nya, tenaganya itu mulai dari 570 PS sampai 620 PS. Sedangkan yang di rear wheel drive-nya itu adalah 540 sampai 570 PS. Nah, berbeda yang GT ini dengan format yang sangat limited ini, dia mengawinkan penggerak belakang tapi dengan tenaga mencapai 620 PS. Nanti kita akan lihat mesinnya. Nah, itu dimungkinkan karena mobil ini memang sudah diset, bukan hanya cuman special edition untuk gaya-gayaan, tapi memang diset untuk memiliki pengendalian dan aerodinamika yang lebih baik untuk performa di sirkuit yang lebih mumpuni. Kita bisa lihat carbon fiber di mana-mana. Lip spoiler depan, kemudian ada spoiler di bumper, carbon fiber. Spion, carbon fiber. Rear wing, carbon fiber. Dan ini rear wingnya benar-benar memberikan downforce yang sangat memadai. Kemudian panel di dekat air scoop di tengah bodi itu juga carbon fiber. Seal di samping itu juga carbon fiber. Sehingga mobil ini secara keseluruhan sudah lebih enteng 20 kg dibandingkan R8 yang normal. Velgnya juga spesial untuk Audi R8 GT ini menggunakan velg dari Audi Sport. Ini 20 inci depan dan belakang tapi belang. Ya karena dia adalah rear wheel drive, jadi pasti yang belakang lebih besar bannya. Yang di depannya ini 245 30 ZR20. Sedangkan yang di belakang 305 30 ZR20. Jadi kelihatan lebih besar memang yang belakang itu, bukan hanya lebih lebar tapi juga karena aspek rasionya sama tapi lebarnya lebih besar. Jadi dia lebih tebal bannya. Kemudian sini ada emblem V10 dan ya sudah pasti karena ini R8 GT tentu saja mesinnya V10. Dan ini juga akhir dari R8 ini menandai akhir dari mesin V10 di Audi. Audi bilang ke depannya mereka tidak akan pakai mesin V10 lagi. Jadi ini adalah produk Audi terakhir yang memakai mesin V10. Karbon.
Ini juga karbon semuanya. Dan seperti biasa, mesin dari Audi R8 ini ada di tengah. Dan ini unit yang sama dengan Lamborghini Huracan. 5200 cc V10 naturally aspirated engine. Ini mungkin yang terakhir sebelum nanti mulai masuk elektrifikasi atau turbo. Ini masih benar-benar pure mesinnya, dan tenaganya seperti saya sudah bilang tadi 620 PS dengan torsi 565 Nm. 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 3,4 detik. Kemudian 0 sampai 200 km per jam tuntas dalam 10,1 detik. Top speed di kisaran 320 km per jam lebih. Dan untuk R8 GT ini bukan hanya mesinnya yang paling bertenaga untuk Audi penggerak belakang yang pernah dibuat, tapi dia juga memiliki gearbox 7 speed dual clutch yang sudah direvisi baik rasionya maupun karakternya, sehingga akan lebih gahar ketika dibawa di sirkuit. Ketika Anda bandingkan R8 ini dengan sebuah Lamborghini Huracan yang satu basis dengan dia, R8 ini akan terlihat lebih kalem, lebih soft, lebih gentleman, tidak meneror seperti Lamborghini, tidak seagresif Lamborghini. Tapi itulah kenapa banyak orang cinta dengan R8. Dia memiliki potensi yang sama dengan Lamborghini Huracan, tapi dengan paket yang bisa membuat mobil ini nyaman dan pede dipakai sehari-hari. Nggak semua orang itu bisa pede pakai Lamborghini sehari-hari, terlalu mencolok gitu ya. R8 ini lebih low profile. Nah, tapi R8 GT ini, ya dia masih tetap terlihat low profile. Tapi kalau Anda perhatikan detailnya, lihat ini. Diffusernya di belakang gede sekali. Dan ini perlu kalau misalnya Anda punya mobil yang bisa melaju di atas 300 km per jam, karena dia untuk menghindari adanya turbulensi di belakang. Anda udah pernah lihat turbulensi bisa mengakibatkan pesawat Singapore Airlines itu sampai drop jauh. Nah, kalau di mobil walaupun skalanya lebih kecil, turbulensi itu bisa menghilangkan daya cengkram karena dia membuat mobil itu jadi terangkat dan tidak stabil, bahkan bisa menimbulkan kecelakaan yang mengerikan kalau terjadi banyak turbulensi di kecepatan tinggi. Nah, ini tapi diatasi dengan diffuser yang besar dari carbon fiber ini. Bukan hanya diffuser yang besar, knalpotnya juga besar, ada 2 buah. Dan kalau udah lihat knalpot kayak gini, apa yang pengen kita tahu? Suaranya. Oke, kita nyalain. Kuncinya biasa banget ya, Audi biasa banget gitu, nggak ada spesial-spesialnya, cuma di belakangnya ada R8 R8. Wah, interiornya keren, tapi nanti kita sekarang akan start dulu. Start engine stopnya ini ada di setir. Mesin V10-nya merdu, tapi terdengar agak teredam suaranya. Nah, sekarang coba kita akan masukkan ke mode yang lebih gahar. AC dulu panas sekali di sini. Oke. Kita masuk ke Audi Drive Select karena dia juga sudah ada Drive Select-nya. Oke. Ini mode normal ya. Kita akan gas. Enteng sekali. Nggak perlu nginjek dalam, itu sudah langsung berputar gampang sekali, dan tread line-nya dekat ke 9000 rpm karena dia NA. That's the beauty of NA. Kami suka NA. Ada soft limiter, tapi soft limiternya juga lumayan di 6000. Suaranya tuh kayak mesin balap banget. Oke, sekarang kita masukkan mode dynamic. Nah, ini langsung di idle aja udah suara knalpotnya udah berubah. Sekarang kita gas. Nggak ada beledar-beledarnya, tapi suaranya tuh simfoni yang harmonis sekali. 10 silinder itu bekerja satu sama lain, membakar bensin untuk menghasilkan suara yang memanjakan telinga. Nah, sekarang mode yang performance. Sama suaranya.
softwarenya masih standar ya, karena ini mobil hanya dijual di Eropa dan Amerika kalau nggak salah, sehingga ada regulasi desibel. Ini sih kalau misalnya diganti tipe knalpotnya yang lebih free flow, pasti dia akan lebih nyaring lagi, dan suara nyaring dari mesin V10 ini indah sekali karena tersaring saja masih sangat enak suaranya. Oke, sekarang kita akan lihat interiornya. Ini Audi sekali, sangat jauh berbeda dibandingkan Lamborghini. Lamborghini dengan keflamboyanannya, dengan model start yang seperti mau menembakkan misil di pesawat tempur, ini tidak. Di sini semuanya tombol-tombolnya semua tombol-tombol yang Anda bisa temukan di Audi yang lain. Audi RS misalnya sangat mirip dengan ini semua. Posisi nyetir nggak perlu ditanya. Ini posisi menyetirnya sangat ergonomis, kaki bisa lurus ke depan, dan mirip dengan yang dimiliki oleh Lamborghini Huracan. Dan jujur aja kalau ngelihat interiornya mobil ini, rasanya lebih familiar dibandingkan R8. R8 tuh lebih mengintimidasi. Ini tuh lebih user friendly semuanya. Lihat ini ada buat multimedianya. Nah, cuman dia tidak ada lagi layar multimedia di tengah. Layar multimedianya sudah pindah semua ke instrumennya yang besar, atau Audi menyebutnya sebagai Audi Virtual Cockpit. Dia sudah dilengkapi dengan cruise control, dan cruise controlnya belum pakai fitur radar, dan that's good news. Itu berita yang bagus. Mobil ini belum ada fitur radar sama sekali karena ini edisi yang spesial dan mungkin lebih cocok dibawa ke sirkuit untuk track day gitu ya. Nah, di sini ada jahitan-jahitan merah yang spesial, serta kursinya juga ini spesial khusus untuk R8 GT, dan di kursinya Anda bisa lihat ada emblem Bang & Olufsen. Jadi memang sistem audionya sudah dari Bang & Olufsen. Walaupun kalau lagi ngegas pakai mobil ini mungkin saya lebih baik mendengarkan suara mesinnya saja ya dibandingkan audio. Carbon fiber dengan emblem GT juga ada di sini. Setirnya Alcantara, trim pintunya paduan antara kulit dan Alcantara juga. Kemudian di bawah pintu sini ada emblem R8 GT dengan finishing carbon fiber juga. Spesial sekali rasanya mobil ini, bahkan Alcantaranya ini sampai juga ke tuas transmisi. Di belakang sudah tidak ada lagi tempat buat penumpang ya. R8 memang eksklusif hanya untuk 2 penumpang. Ya ada net buat mengangkut sedikit barang-barang. Yang unik di mobil ini masih ada CD changer. Lihat ini ada CD changer di belakang. Walaupun sekarang orang udah nggak dengerin CD lagi, tapi masih disediakan. Ada laci, bukan laci, ini ada cup holder 2, lumayan lah. Kalau kita nggak bawa minum, bisa buat meletakkan barang-barang kecil. Dan kalau kita bawa minuman, kita nggak bingung, walaupun dia sebuah supercar, tapi tetap bisa meletakkan minuman secara nyaman. Kemudian di sini juga ada laci. Lacinya di sini di dalamnya ada wireless charging dan ada 2 buah USB slot. Kalau laci yang di sini juga lumayan gede loh, ini nggak kecil untuk sebuah supercar, dan masih ada laci lagi di trim pintu. Jadi ini kepraktisannya untuk sebuah supercar sih sangat bagus. Ini Alcantara juga di atasnya. Kemudian di setirnya ini dipenuhi tombol tapi tidak sampai berlebihan. Ada engine start stop, ada drive select. Nah, drive selectnya ini kita bisa pilih mode berkendara antara comfort, auto, dia menyesuaikan ke comfort atau dynamic sesuai dengan kebutuhan, atau dynamic atau individual yang kita bisa setel sendiri semuanya. Kemudian selain drive select juga ada mode dengan checkered flag seperti ini, yang ini masuk ke mode yang paling ganasnya. Karena dia akan langsung mengurangi stability controlnya dan menambah tenaga mesinnya sampai maksimal. Kemudian di kanan ini ada untuk suara knalpot. Suara knalpotnya bisa standar atau sport. Sport yang tadi kita sudah dengar. Yang lainnya sama persis seperti Audi yang lain. Di sini ada tombol view untuk mengubah tampilan. Jadi tampilannya bisa yang fokus seperti ini, RPM besar, atau bisa tampilan yang kita bisa tampilkan hal lain di sini. Bisa kita tampilkan navigasi atau yang lainnya di dalam instrumennya ini. Tuas-tuas juga
terasa diambil dari Audi yang lain ini ya, nggak eksklusif untuk R8. Di situ mungkin agak terasa kurang spesial, tapi ya itulah R8 membuat mobil ini sangat user friendly. Tapi kalau desain keseluruhannya ini sangat-sangat keren, posisi duduknya juga rendah, dan kalau kita tutup dia unik ya, ketika saya juga nggak ngerti kenapa ketika kita buka dia itu nggak bisa menutup rapat jendelanya, masih tersisa sedikit. Tapi kalau kita tutup dia bisa sampai bawah, nggak tahu kenapa. Ada yang tahu alasannya? Coba komentar di bawah. Kursinya ini recliningnya tidak bisa diubah, tapi tinggi rendahnya bisa. Nah, tinggi rendahnya ada tombol di sini. Nah, ini tinggi rendahnya. Kalau Anda setel di posisi rendah, dia agak sedikit rebah ke belakang, serta maju mundurnya manual. Jadi hanya naik turunnya saja yang elektrik. Keluar masuknya juga nggak terlalu susah ini mobil. Pintunya juga normal. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di depan. Tentu saja karena tidak ada mesin lagi dan tidak ada penggerak all wheel drive-nya, untuk mobil ini ada bagasi yang ini lumayan loh. Ini bisa untuk travel bag, koper medium mungkin bisa di sini ya. Jadi cukup useful, dan di sini juga Anda bisa untuk mengisi air wiper. Ada 4 warna kalau nggak salah mobil ini. Jadi dia ada putih seperti ini, sebenarnya nggak putih-putih banget ya. Dia putih agak keabu-abuan dan kebiruan sedikit. Kemudian ada abu-abu tua, ada hitam, dan ada merah. Tapi dari semua warna itu, warna ini yang paling terang dan kontras sekali dengan aksen-aksen karbon fibernya. Dan mobil ini kalau Anda beli, bukan hanya untuk dinikmati performanya, tapi ini suatu saat akan jadi collector's item yang sangat berharga. Apalagi sudah confirm bahwa Audi menstop produksi dari Audi R8, dan ini adalah edisi spesial yang terakhir dari Audi edisi spesial yang membuat performanya juga semakin baik dan unik, mengawinkan konfigurasi penggerak belakang dengan tenaga yang terbesar dari konfigurasi all wheel drive-nya. Well, luar biasa Evans Motor bisa memasukkan mobil yang langka dan akan sangat diburu di masa depan. Dan bagi Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai mobil ini, Anda silahkan hubungi Evans Motor. Anda bisa DM ke Instagram mereka @evansmotor_official. Kemudian Anda juga bisa main-main, mungkin ini ada di Evans Motor Pondok Indah. Tapi sekarang videonya sekian dulu. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukainya, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan Instagram Evans Motor @evansmotor_official. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.